bener-bener banyak banget. Dan gue sadar bahwasanya semua rencana kita itu tuh nggak ada apa-apanya ketimbang rencana Tuhan. Hapus nggak? Dapat dari mana nih? Dari Instagram gue pasti. Oke, selanjutnya. Misi. Yes, betul. Saya sendiri. Dengan siapa? Oki, selamat siang Oki. Resume saya. Oke, silakan duduk. Oke, apa kabar Ki? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ki, Ya. ngelamar jadi apa di sini Ki? Talent. Lagi nyari, kan kalau nggak salah nyari talent ya. Betul. Saya buka di koran terus ngeliat tuh kayak ada kantor bapak nyari talent pokoknya. Tapi saya gak pernah bikin lowongan di koran loh. Oh, berarti bukan kali ya? Coba Bukan. Oke. Yes. Ngelamar jadi talent. Kalau boleh tahu memang bakat kamu apa ya? Bakat saya banyak. Oh oke. Salah satu aja coba. Bakatnya saya jago jadi presenter. Oh presenter? Presenter, yes. Sejak kapan kamu jadi presenter? Presenter udah dari 2021 lah. 2021. Yes. Sebenarnya saya lagi mencari talent yang memang spesifikasinya itu bisa jadi MC, host, model catwalk juga. Tapi yang terpenting adalah dia harus paham tentang kesehatan. Wah, itu saya banget sih Pak. Kamu banget? Saya banget. Boleh dijelasin gak cerita kenapa kamu paham dengan kesehatan? Karena saya pernah ikut ajang pencarian health influencer, yaitu The New Element of the Year. Oh wow, menang tahun 2020 Pak. Itu mungkin bisa jadi base dasar Tahun saya berapa? untuk 2020. Berarti udah 5 tahun yang lalu? Yes, COVID edition Pak. Oh, COVID edition, benar. COVID edition. Tapi kamu jadi pemenangnya kah? Menang dong. Oke, ini dia kita sambut Oki Resi. 2020 pas COVID awal berarti ya? Nah, Aduh, ya Allah Tuhanku. Udah berbeda mungkin jadi 5 tahun ya. ini umur lo berapa Ki? Ini 28. Sekitar Umur 28. Ya, 28 berarti sekarang umur lo adalah? 33. 33. Yes. Dari 5 tahun sampai sekarang lo udah, lo awal lo berasal dari mana? Kota mana? Oke, gue dari Sumatera Utara. Wow. To be exact, Binjai. Oh Binjai. Jadi kalau misalnya kalian ke Fresh Market atau kemana gitu ngeliat rambutan Binjai, nah itu dari kampung gue. Gue jarang orang ketemu orang Binjai loh. Nah hari ini. Tapi kenapa akhirnya dari Binjai lo memutuskan untuk pindah ke Jakarta? Mungkin teman-teman juga pengen tahu kali ya. From Binjai to Jakarta ceritanya gitu. Betul. From Binjai to Jakarta berapa lo pindah ke Jakarta? Umur 18 tahun, jadi tamat SMA, gue langsung pindah ke Jakarta. Oh, lo sebenarnya berarti bukan baru, udah lama. Udah lama. Oh, udah lama. Sekitar mungkin 2010 berarti udah 15 tahun ya? Oh, 15 tahun. 15 tahunan lah gitu. Alasan lo kenapa lo pindah ke Jakarta? Karena Jakarta kan land of opportunities ya sebenarnya bisa dibilang gitu. Jadi waktu itu gue sih pengennya jadi pilot waktu itu. Gitu kan. Tapi karena gue buta warna. Ini seriusan? Iya buta warna. Apa lo buta warna apa? Gue parsial. Ini sejak kapan lo sadar bahwa lo buta warna parsial? Buta warna tuh sadar waktu SMP kelas 3. Jadi gue penuh dengan cita-cita nih ceritanya gitu ya. Gue tuh pengen banget jadi pilot atau jadi arsitek gitu. Tapi semua mimpi itu hancur lah ibarat itu. Bukan hancur sih, lebih tepatnya redirect aja lah Tuhan gitu masihnya. Jadi abang gue tuh mau daftar jadi polisi atau militer something lah gitu, TNI gitu. Terus dites buta warna. Dan dokternya bilang sama bokap nyokap gue, lo punya anak gak nih cowok? Ada, 99,9% anak lo yang cowok yang di rumah buta warna. Terus bokap nyokap gue langsung pulang ke rumah ngetes gue bawa buku buta warna gitu kan. Dites, emang gak bisa, ya udah. Abis itu gue bebas mau pilih jurusan apa. Waktu itu kan kalau orang tua zaman dulu harus IPA gitu kan. Gak boleh IPS lah gitu. Akhirnya gue bebas boleh pilih IPS dan gue bebas apa yang mau jadi apapun yang gue mau. Dan akhirnya udah kubur lah tuh sebagai pilot lah. Udah gak bisa. Sejak kapan lo keputus untuk gue pengen ikut sebuah ajang kompetisi Health Influencers lah itu kan ya, the Element of the Year. Itu apa yang ngebuat lo kayak gue mau coba deh event ini gitu. Sebelum itu terus akhirnya gue pindah tuh ceritanya. Karena top 5 jobs di daerah itu gue gak bisa. Jadi apa? PNS, jadi kerja di bank, pilot, polisi, sama jadi apa ya itu lagi ya. Jadi arsitek lah gitu loh pokoknya. Top 5 jobs di daerah tuh gue gak bisa pokoknya. Jadi gue kayak memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan akhirnya gue memilih London School buat gue kuliah komunikasi. Kayak gitu. Dan setelah di LSPR itu kan memang banyak banget orang-orang yang ikut ajang-ajang ya. Betul. Abang None, Putri Indonesia lah. Dan gue lain sebagainya. happen di ikut Elmen waktu itu. Karena memang lingkungan gue banyak anak LSPR yang gila-gila kompetisi lah ibaratnya gitu. Anak kompetitif banget ya. Yes, betul sekali. Akhirnya lo end up dengan kompetisi ini. Yes. Apa yang membuat lo sadar bahwa lo punya potensi di kompetisi ini? Well, atau banyak orang yang cukup lo ikutan lah, elemen lah gitu. Atau lo punya healthy lifestyle kah atau gimana akhirnya? Juga sih sebenarnya. Karena gue memang suka ikut lomba. Karena dari kecil tuh memang bokap nyokap gue tuh selalu
nyemplungkan gue ke lomba-lomba. Jadi kalau bisa trace back dulu masih kecil sering banget ikut lomba fashion show, busana muslim lah, semua diikutin sama bokap gue. Jadi mungkin jiwa kompetitifnya itu tuh muncul dari pada saat gue kecil sampai akhirnya dewasa. Kalau ada lomba apnon gue ikutan. Padahal gue bukan orang Jakarta waktu itu gitu ya. Berarti lu sempat ikutan apnon? Ikut apnon. Tahun? It's been long time ago in Bethlehem itu. Itu Tapi tahun before ini ya? Before, ya, way before Elm. Jaksel? Jakpus. Enggak, utara. Oh, utara. 2011 mungkin karena gue semester 2 kuliah waktu itu, umur 18 tahun waktu itu ikut. Berarti lo udah ikutan? Yes. Berarti memang jiwa kompetisi dalam diri lo tuh memang... Betul. Gila-gila kompetisi bisa dibilang gitu. Bener. Oke, dan akhirnya menanglah Element of the Year. Menanglah Element of the Year. Kayak pengalaman gitu. Menurut lo, since lo ikutan kompetisi akhirnya lo diutus sampai Mr. Supranational, pengalaman berharga apa yang lo dapetin so far? Jujur pengalaman berharga tuh banyak banget sih. Ini bener-bener banyak banget dan gue sadar bahwasanya semua rencana kita itu tuh gak ada apa-apanya ketimbang rencana Tuhan. Jadi gue tuh orangnya lu overthinking banget. Aduh nanti gue gimana. Apa zodiak lo? Virgo. Perfeksionis satu ini ya. Aim for perfection bukan? Betul. Aim for perfection gitu. And then thanks to Kak Ivan Gunawan yang selalu support gue waktu pas aja. Karena waktu ini tuh gue susah banget dapat sponsor. Oh ya? Jujur challenge-nya luar biasa buat 2020. 2020 itu? Ya semua tutup. Mana ada bisnis kagak ada kan. Semua siapa yang mau ngeluarin uang? Wait a minute. Pandemi kan 2020 ya? 2021. Kan gue berangkat 2021 itu lagi parah-parahnya banget. Oh, lu tetap berangkat ke sana? Berangkat, hampir gak berangkat. Karena 2020 tuh harusnya gue berangkat, tapi kontesnya gak ada. Oh, dipindah ke 2021. Oke. Nah, 2020 pas gue lomba pun itu pakai face shield dan gak ada penonton. Pas menang Elmen. Jadi keluarga gue gak bisa nonton. Oh, sedih banget. Sedih banget. Tapi alhamdulillah jadi gak grogi-grogi banget gitu. Oke, terus? Nah, terus abis itu yang menurut gue challenge yang paling besar adalah dan yang dapat pelajaran gue paling besar adalah susah banget untuk cari sponsor at that time karena lagi pandemi desainer pada ya tutup lah segala macam, banyak yang gulung tikar, banyak yang beralih jadi tukang bikin masker. Betul. Ya nggak sih? Tapi ada satu orang yang paling luar biasa berjasa menurut gue adalah Kak Ivan Gunawan. Oh nice, he's so kind. Very very kind dan dia ngebantuin gue untuk persiapan bikinin jas segala macem, photoshoot juga dibantuin sama Kak Ivan Gunawan dan ya akhirnya plus juga pihak Elemen yang luar biasa buat bantuin gue bikin visa dan segala macam. Karena visa sempet nggak bisa karena kan gue tenaga pengajar. Karena gue dosen kan, tenaga pengajar. Jadi vaksin yang gue dapetin itu vaksin yang apa sih namanya awal itu dari China. Bukan Pfizer lah. Adalah itu yang bawahnya lagi gitu. Karena Pfizer. Semua tenaga medis, tenaga pengajar dapat Pfizer dulu. Bukan Pfizer dari China gitulah. Nah, vaksin itu nggak boleh ke Eropa. Oh, belum bisa kecuali lu Pfizer. Kecuali gue Pfizer atau yang lain-lain itulah merek mahal banget waktu itu ya. Iya, dan gue udah vaksin anyway gitu. Kan gue vaksin 2 kali kan, nggak mungkin kan. Betul. Tapi akhirnya itulah ya. Memang rezeki gue tadi gitu ya. Akhirnya ya dibantuin sama kedutaan besar di Indonesia, di Poland dan segala macam. Akhirnya gue bisa berangkat. Tapi hanya satu orang, which is gue doang. Jadi gak ada yang bantuin gue di sana, keluarga gue gak bisa nonton. Berarti lu semua gak ada yang dampingin? Gak ada, lo bayangin. Gue catwalk keluar dari stage, gak ada yang nepuk tanganin gue. Oh my God. Itu bener-bener senyap, itu hati gue sedih banget sih. Itu hati gue sedih banget. Cuma ada satu orang yang tepuk tangan gue itu adalah teman gue dari Puerto Rico. Karena gue sahabatan banget sama Mr. Puerto Rico. Tapi penontonnya banyak di situ? Banyak banget. Eropa kan udah biasa aja gitu Tapi gak ada satupun yang datang. Oh my God. Dan di saat itu lu sadar bahwa lu representatif Indonesia dong pastinya Yes. Dan itu membanggakan banget buat Indonesia. Luar biasa. Gue bangga banget. Dan dari kejadian itu pengalaman apa yang lo dapetin as a Mr. Supranational? Pasti networking makin banyak dong ya? Pastinya. Dan sekarang gue punya teman di berbagai benua ya. International friend ya? Iya, banyak teman-teman akhirnya. Dan pengalaman gue di internasional akhirnya gue bisa turunkan ke orang-orang yang mau ikut pageant. Makanya gue buka sebuah bisnis namanya Caldari Camp. Dimana gue ngelatih orang-orang yang pengen ikut pageant baik itu nasional mau internasional berdasarkan pengalaman yang gue udah jalani. Itu sih sebenarnya. Oke, pertanyaan gue, kenapa lu bikin si Caldari Camp ini dalam dasar apa? Apa karena lu sadar kayak kayak dunia pageant saat ini memang harus lebih diseriusin lagi kah? Terus ternyata peminatnya makin banyak kah? Atau gimana? Awal initial plan-nya adalah pageant camp gue tuh khusus buat cowok. Karena gue ngeliat namanya sebagai orang marketing ya. Marketing itu jump in ke sebuah market ketika emang ada
market gap, demand atau market gap yang belum ada penyelesaiannya. Exactly. Gue ngelihat camp cowok tuh belum ada. Betul. Banyak banget camp cewek, kayak misalnya ada Ratu Sejagat, Bidadari Camp, banyak banget lah gitu. Tapi buat cowok nih nggak ada. Ini kenapa nih nggak ada nih? Yuk kita bikin bareng teman gue Iqbal, kita buat. Dan gue ngerasa gue gak bisa juara 1 di supranasional. But you can make But I can create a winner. Oh wow. Kayak gitu loh. Jadi that's the additional plan. Tapi ternyata tuh rencana Tuhan tuh memang lebih bagus pada rencana kita, Kak. Betul. Ternyata cewek-cewek juga pada mau ikutan di camp gue ini. Loh berarti gitu. lo yang tadinya awalnya untuk cowok doang, sekarang udah cewek-cewek juga? Cewek cowok semua udah. Sistemnya gimana? Mereka masuk dengan proses 3 bulan course atau gimana? Jadi mereka itu juga masuk ke camp gue, gak semata-merta bayar langsung masuk, gak. Oke. Ada tesnya. Oh lu tes dulu? Tes dulu I can see the potential baru masuk. Kalau misalnya memang gak ada potensinya menurut aku, gak bisa masuk. How the way you reject them? I mean like, gimana dulu? Ya with emails. With the emails? With emails. Tapi kita interview dulu dan segala macam. Mohon maaf kita belum bisa terima bla 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 lah, intinya ada tesnya kayak gitu, tes untuk bikin tugas, buat speech dan segala macam, mereka harus bisa sendiri. Oh berarti benar-benar di filter juga? Harus filter kan. Oh, kalau nggak lo akan capek juga ya? Oke. Gitu. Ada nggak momen dimana lo sadar bahwa transformasi terbesar lo tuh di mana gitu? Mungkin Allahu Akbar. Hapus nggak? Dapat dari mana nih? Dari Instagram gue pasti. Oh my god. Ini tahun berapa nih? Ini 2018. 2018 ini. 2018 ya? Iya. Berarti 2018 tertransformasi dari 2020 lumayan cukup banyak ya. Kalau ini pas umur berapa? Masih SMP kan? Atau SMA? Ini kayaknya SMA deh. Berubah ya muka lo ya, Ki? Fun fact. Ini fun fact banget ya. Iya. Ini semua piala apa coba? Piala lomba melukis. Lo bayangin gue buta warna tapi gue bisa ngelukis. Hah? Lu berarti jago ngelukis sebenarnya? Bisa. Oh, ini berarti bukan model-model catwalk lo bukan? No, I'm not a model actually. Oh no, so wait a minute. So lo ngelukis, lo ngegambar, tapi lu buta warna sebenarnya? Buta warna. Jadi lu ngewarnain pohon itu warna apa? Gimana caranya? Nah, ini thanks to my sister and my mom. Jadi the day before the competitions, mereka tuh susunin gue. Susunin apa? Ini warna biru, ini warna ungu, hijau, coklat, sampai warna segala macam. Fun fact lah, kita mundur sedikit. Maaf yang mundur lama-lama ke jurang. Tapi kita mundur dikit, gue kelas 6 SD pernah ikut lomba melukis. Gue gambar penari Bali. Penari Balinya gue cat warna apa? Warna hijau. Karena gue kagak tahu hijau sama coklat. Mak sama kakak gue ketawa. Kenapa lu bisa hijau? Gue emang pada saat itu kelas 6 belum tahu. Nah pas SMP akhirnya abang gue tes itu yang gue bilang. Akhirnya itulah nyokap gue selalu susunin ini biru. Jadi gue ngafalin benda itu berdasarkan. Ngafalin warna berdasarkan bendanya. Misalnya gini, gue mau cat pohon. Yang coklat tadi, urutan ketiga coklat. Ya udah gue tes coklat. Hijau, gue harus taruh lagi. Kalau itu krayon berantakan, gue nggak tahu lagi. Oke, anyway, but this is your transformation sampai sekarang ya. Yes, benar. Sebenarnya motivasi apa dalam diri lo yang ngebuat lo akhirnya kayak gue punya goals di umur gue segini, gue pengen bikin something gitu. Makanya gue sangat-sangat beruntung banget kenal dengan orang-orang yang luar biasa banget sih di hidup gue. Dengan networking gitu. Yang lo banyak dari awal lo sampai sekarang ini ya. Exactly. There's one sentence that I always remember until now, which is from my great mentor Kak Indra Herlambang. What he say? Dia bilang waktu itu kayak, Oki tahu nggak lo? Kalau gue nggak resign di umur 30 waktu itu, nggak akan ada Indra Herlambang yang sekarang. Dia ya udah akhirnya nyoba presenting di TV dan segala macem. Happen di Insert kan, which is tahun 2004 atau 2003 gitu. Dan kita dengar itu kayak, I can do so much better than this than just in a office work 9 to 5 gitu. Karena kan gue sebelumnya previous gue kerja di London School sebagai head of marketing. It feels very comfortable, kayak ya udah ada gaji setiap bulan, kayak udahlah enak aja gitu loh. Tapi kayaknya menurut gue nggak cukup nih, gue bisa deh kayaknya jadi host. Gue tuh udah dulu pengen banget memang jadi. Itu pas lo abis lulus dari Elmen berarti ya? Yes. International, Mr. International. Mr. Supranational, and then baru lo mencoba. Tapi gue tuh di dua kaki antara kehidupan sebagai dosen dan sebagai corporate. Nah, ini corporate job. Ini gue jadi dosen corporate job. Lu di sini umur berapa ya, Ki? Ini kayaknya 28 deh. Masih 28 tahun. Lu udah jadi dosen umur berapa? 25 atau 26 deh. Langsung dosen utama atau? Pertama, lulus kuliah itu berapa ya gue? 24 ya? 21 lah lulus kuliah gitu ya. Terus? 22 itu gue udah jadi asdos. Karena gue ngambil akselerasi. Jadi gue sebelum lulus S1 gue udah lanjut S2.
Oke. Jadi percepatan gitu. Dan akhirnya dapat kesempatan untuk ngajar di London School. Ya udah kayak gitu. Jadi Tapi sekarang masih? udah nggak kerja sebagai head of marketing, tapi jadi dosen masih. Oh dosen. Itu seminggu berapa kali lo? Seminggu sekali. Oh seminggu sekali. Ya, hari Rabu aja. Oh hari Rabu Biar aja. bisa syuting-syuting yang lain. Berarti sekarang fokus lu tuh kemana? Cari uang kak. Fokus gue sekarang menapakkan diri gue di industri perhostan dan presenter tuh. Host presenter gitu ya. Tapi kalau ditanya, lo pengen dikenal sebagai apa? Host presenter. Oh host presenter. Yes. Why? Karena menurut gue sebagai dosen personal branding dan marketing, menurut gue kita harus bisa menanamkan personal branding kita itu not more than once ya I think. Jadi orang tuh ngeliat Oki ya udah host and presenting. Karena orang udah kenal gue dulu. Mungkin murid-murid gue ya kenal Sir Oki sebagai dosen. Kalau misalnya yang di pageant kenal gue Oki Mr. Supernational. Tapi gue pengen sekarang untuk orang-orang tuh kenal gue sebagai memang host and presenter. Apa sih yang paling penting untuk ngebangun sebuah citra diri gitu ya? Apalagi buat mereka yang mungkin saat ini masih bingung untuk ngedapetin personal branding yang tepat buat mereka. Ada kiat khusus gak? Mereka first stepnya harus ngapain gitu? Biar dia tahu. Sometimes kan banyak orang kayak, personal branding gue apa sih gitu? Iya. They even kayak gak tahu, emang personal branding sepenting apa sih? Iya. Sedangkan lu start from the background jadi pengajar personal branding and marketing gitu. Betul. Seberapa penting personal branding menurut seorang Oki? Menurut gue penting banget, itu menjadi membuat kita pembeda antara orang lain dan kita. Seperti itu. Dan menurut gue pencarian jati diri itu nggak bisa dalam satu malam gitu. Gue pun menjadi presenter juga. It's not an easy road for me. Gue ngelamar jadi host insert tuh atau casting host insert tuh 5 kali. Itu gak keterima terus gitu. Seberapa penting menurut gue penting banget. Dan itu sebuah perjalanan gitu. Gak bisa, misalnya gue pengen kayak Filipus. Gue pengen kayak Dr. Danar misalnya. Gak bisa gitu. There's only one like Dr. Danar and only one like Filipus gitu. Jadi lo harus bisa cari jati diri lo siapa. Kalau belum ketemu gak apa-apa. Keep searching, keep looking for gitu, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tapi penting banget untuk bisa menemukan pembeda lo antara lo dan orang lain kayak gitu. Itu yang ngebuat lo unik dan spesial ya pastinya. Stand out gitu. Dan gue kalau misalnya gue menapaki bahwasannya gue adalah sebagai host presenter untuk pageant. Gue pengen dikenal sebagai itu sebenarnya gitu. Makanya beberapa kayak hosting Elmen, hosting Miss Universe itu selalu gue lakukan. Itu that's your goals actually. That's your goals. Mungkin one day gue bisa jadi host Miss Universe yang international mungkin gitu kali ya. Oke. Gitu kali ya. Karena itu gak jauh-jauh dari dunia pageant, dunia gue kayak gitu. Jadi gue bisa mengcombine lah ibaratnya, host yang dikenal di dunia pageant. Lo sadar gak sih, lately kita ngerasa with the social media things, apapun tuh bergeraknya cepat. Yes. Kita di-push secara cepat. Harus improve secara cepat, harus ngelihat tren secara cepat. Dan seorang Oki pasti kan dapat informasi macam-macam ya. Apalagi tentang pageant things, communication dan everything. Pernah gak sih dari seorang Oki sadar bahwa kayaknya kesehatan mental tuh penting banget buat seorang Oki? Yes. The hard question dan mungkin gue susah jawab juga kadang-kadang. Apa yang lo bisa share buat ke teman-teman? So I need your answer. Sebenarnya yang namanya itu racing of social media, it is very crazy. Trends everywhere. People can anonymously saying bad things about you. Dan it happened to me 5 years ago when I won Element of the Year. Exactly. How to handle your hate comment actually? Itu banyak banget kak. Itu instant famous bisa aku bilang gitu. Karena 2020 orang gak ada hiburan selain nonton TV kalau nggak lihat social media. So semua mata tertuju padaku ibaratnya kayak gitu ya. Dan banyak yang setuju dan gak gue menang. Ada ini mukanya jelek banget. Bahkan bilang muka gue kayak monyet. Bilang gue kayak abang-abang ya. Which is thank you so much daripada bilang kayak ibu-ibu. Ya gak sih? Ada yang bilang muka gue kayak Manny Pacquiao. Ya mereka sengaja itu untuk hurt my feeling mungkin gitu ya. Oke, I'm sorry to say aku gak pernah di posisi seperti itu. Yes. Apa yang kamu lakukan? Gue 2 hari gak buka Instagram. Gue bener-bener anjir lah, gue menang, gue udah persiapan segala macam. Tapi gue masih gini lagi. Gue nggak se-worth it itu kah? Gue sampai kayak gitu. Sampai ngomong di posisi itu? Sampai kayak gitu. Sampai gue calm myself down, gue ngobrol sama teman gue dan segala macam. Makanya ini buat cowok-cowok juga karena sebenarnya mental health itu paling banyak bunuh diri itu sebenarnya rasio di cowok ketimbang di cewek. Karena cowok tuh nggak bisa ngungkapin. Mereka nggak mau ngungkapin dan gue karena gue sadar akan hal itu dan itu. Advokasi yang gue bawa juga di Elmen dan di tim bulu squad gue tentang mental health. Jadi gue tahu dan gue sadar gue harus cerita sama banyak orang. Gue cerita segala macam. Akhirnya gue bisa comeback lagi. Akhirnya udah gue buka lagi Instagram gue dan ya udah gue nggak pernah mikirin hal tersebut lagi karena gue mikir there's only one winner from Elmen and that's me.
Oh Dan lo semua gak bisa gitu. Exactly. Mereka mungkin cuman iri doang dan segala macam. Gue bukan sombong ya, tapi kan orang-orang yang kayak gitu karena mereka mau hidup mereka tuh udah pathetic, misalnya udah sedih gitu. They want another person to feel the same way like them gitu. Dan but can you try like a reply one person like a head comment and then you DM him or her? No, I never. Tahu gak, aku pernah dalam posisi itu, tapi menurut aku bukan aku yang di judge my talent lah ya. Sometimes gue nge-backup as a manager gitu. And then you know, once ketika kita say hi mereka and spread the love, will be different sih. Maybe you can try ya. Maybe I will try. Jadi ada satu statement yang menurut gue kayak ini terlalu kata-kata terlalu kasar lah. And they don't know us lah gitu. And then I said to via DM, aku say mungkin kalau kamu tahu kita lebih dekat pasti kamu gak akan ngomong sejahat ini. And I'm so sorry kak gitu. Aku pikir gini karena perception is reality. Exactly, perception is reality. But you have to know exactly what kita siapa dan kamu harus tahu sejauh apa kedekatan kita sama my talent and everything. And then I said like coba one day kamu harus kenal kita biar kamu tidak ngejudge dengan jari jemari kalian. That's the point yang gue pelajarin, ternyata orang ngelakuin itu ke kita karena mereka belum kenal sama kita mungkin. Yeah, I'd love to try that. Yeah, you have to. Yes, kali ini kita masuk ke segmen 4. Yeay, challenge with, kita manggilnya Sir Oki ya. Aduh, ya boleh. I love challenge. Alright. So the first challenge is, pertanyaan pertama, pernah atau enggak peduli sama kamera padahal sudah atur angle wajah dari 3 menit sebelumnya? Oh, gue peduli banget sama angle. Man tadi what is your angle is? Right. Kanan. Dari gue left. Aduh, gue alhamdulillah pas ya? Pas banget gitu. Oke. Itu dari setiap momen atau gimana? Gue sih gak mau ribet ya. Cuman kalau emang bisa gue di sebelah kanan ya it will be great. Tapi kalau gak bisa tetap gue gini ngomongnya. Enggak. Ya udah gak apa-apa deh, gak masalah itu. But angle is everything ya. Yes. Oke, pertanyaan kedua. Pernah atau enggak ikut pageant bukan buat menang tapi biar mantan nyesel? Gak pernah sih kebetulan. Gak pernah kan? Gak pernah lah. Oke. Tujuannya kalau bikin ikutan pageant apa? Nunjukin diri aja buat potensi diri dan segala macam. Ya, potensi diri sama ngasih tahu orang bahwasannya ya orang punya kekurangan buta warna kayak gua gitu. Lo juga bisa kok sebenarnya jadi apapun yang lo mau gitu. Pertanyaan ketiga. Pernah atau enggak pura-pura paham topik kesehatan yang dibahas padahal cuma iya biar gak kelihatan blank? Pernah sih maksudnya. Ya kan kita bukan ChatGPT dan Google gitu ya. Pasti ada yang kita gak tahu. Yes gitu kan. Oke. Pertanyaan keempat. Pernah atau gak nge-gym cuma 10 menit tapi tag konten sampai berjam-jam? Pernah banget. Sama Jeremy pastinya teman gue. Bikin konten ya? Bikin konten. Lo kalau bikin konten seminggu berapa kali atau dijadwalnya atau ya udahlah randomly? Randomly aja sih sebenarnya. Sekarang sosial media lo pengen ngarahinnya kemana? Wah langsung diomongin. Aduh, jujur sebenarnya gue pengen bikin apa? Jadi gue tuh sebenarnya punya satu pengalaman ya. Satu acara nggak tuh? Konten pilar. Satu konten pilar di dalam sosial media. Gue namanya Reokomendasi. Oke. Reokomendasi gitu. Okomendasi, oke. Tapi ya itu masih juggling between work and social media kadang agak susah gitu. Jadi apa yang lo rekomendasiin? Everything, places, kemudian juga things, apa aja gitu. Karena menurut gue kalau rekomendasi itu bisa luas banget. Apapun. Jadi gak bisa kehabisan ide gitu. Pernah atau enggak ngasih tips hidup sehat ke orang lain tapi lupa dipraktekin di diri sendiri? Pastinya ya. Aku bukan boneka ya. Aku bukan boneka gitu. Gak sempurna juga ya. Gue juga suka makan makanan yang gak sehat juga gitu. Tapi tahu kapan harus berhenti dan berapa amountnya aja. Oke, jadi mau gak mau seorang Oki pun juga masih banyak hal-hal yang bisa. Masih banget. Oke, pesan-pesan kayak buat teman-teman di luar sana yang mungkin sampai saat ini masih suka nge-DM lo, Kak Oki aku terinspirasi banget sama Kak Oki dari perjalanan dan lain sebagainya. Pesan buat mereka apa? Buat teman-teman yang masih mencoba untuk meraih mimpi mereka tapi sampai saat ini masih belum punya kesempatan yang sama kayak lo. Keep doing what you do. Dan juga always remember that successful way is not a straight line. Exactly. It's always the other way around. Dan ketika lo udah nyerah, that's the time your dream will not come true. Okay. So keep trying and trying until you get what you want. Yeah. Thank you so much Oki udah main-main ke Intercom. Mudah-mudahan semoga menginspirasi teman-teman juga buat mencoba hal yang di luar dari zona nyamannya, di luar dari skill and capability-nya tapi bisa mencoba. Thank you so much dan terima kasih udah datang ke Intercom. Mudah-mudahan bisa diterima di perusahaan saya. Jadi terima gak nih, Bos? Insya Allah diterima. Thank you so much. Terima kasih, saya tetap datang. Thank you Oki. Thank you guys.